Selamat malam jemaat-jemaat yang terkasih, selamat bergabung di ibadah doa Rabu Abu. Hari ini tanggal 17 Februari 2021. Rabu Abu menandakan dimulainya masa Prapaskah atau yang kita sebut masa Lenten. Mari sebelum kita memulai ibadah doa malam kita hari ini, ibadah Rabu Abu, kita bersama-sama menenangkan hati dan mengarahkan hati kita kepada Tuhan melalui saat teduh. Amin. Mari kita naikkan pujian pada Tuhan kita, Sang Anak Domba Allah yang begitu mulia. Mulia, mulia, bagi Anak Domba. Bagi Anak Domba, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta, dan Kau akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Mulia, 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 bagi Anak Domba. Semua yang di bumi, sebab Engkau mulia, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta, dan Kau akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta, dan Kau akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Mari kita berdoa. Kami menghadap Engkau malam ini Tuhan dengan segala kerendahan hati kami. Kami sadar siapakah kami ini Tuhan di hadapan Engkau. Siapakah kami yang begitu sering kali dalam hidup kami melupakan Tuhan. Begitu sering dalam hidup kami menyedihkan hati Tuhan.
Tapi di saat ini kami berlutut datang ke hadapan Engkau. Malam ini, ketika kami memulai masa Prapaskah, masa Lenten ini, kami ingin menilik hati kami masing-masing ya Tuhan, di hadapan Engkau. Kami ingin bersama-sama merasakan hadirat-Mu Tuhan, yang menyegarkan kami, menguatkan kami, meneguhkan dan mengingatkan kami, bahwa kami ini adalah orang-orang yang berdosa di hadapan-Mu. Kami datang malam ini ya Tuhan dengan segala ucapan syukur kami, karena kami percaya segala sesuatu yang kami miliki, segala kemampuan kami adalah semata-mata karena anugerah Tuhan. Segala yang dapat kami lakukan, segala yang dapat kami katakan, semua adalah semata-mata karena kemurahan Tuhan. Dan biarlah kami kembalikan segala ucapan syukur kami kepada Engkau. Dan di dalam kehidupan kami senantiasa memancarkan kemuliaan Tuhan. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kami. Inilah doa kami. Kami datang menyembah dan memulai ibadah ini di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Jemaat-jemaat yang terkasih, ibadah Rabu Abu malam ini diilhami dari kitab Mazmur pasalnya yang ke-51. Nanti ada bacaan-bacaan, bertanggapan, ada nyanyian, dan kita dapat bersama-sama mengikutinya. Mari sebelum kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan, saya akan memulainya dari tulisan sang pemazmur dalam Mazmur 51. Demikianlah firman Tuhan. Kasihanilah kami ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran-pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa-dosa kami. Sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami, dan kami senantiasa bergumul dengan dosa-dosa kami. Sesungguhnya ya Tuhan, dalam kesalahan kami diperanakan, dan di dalam dosa kami dikandung oleh ibu kami. Mari, jemaat-jemaat yang terkasih, di dalam hati kita masing-masing kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan, dan memohon pengampunan daripadanya. Inilah doa-doa kami ya Tuhan, inilah pengakuan dosa kami. Kami yang begitu tidak sempurna dan tidak berdaya, dan begitu rentan terhadap godaan dosa, mengakui segala kesalahan kami di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan menguatkan kami, menguduskan dan menyucikan kami, dan biarlah dalam kehidupan kami dapat senantiasa memancarkan kemuliaan-Mu, dan tidak lagi-lagi mendukakan hati-Mu. Inilah pengakuan dosa kami yang kami naikkan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan yang sudah menebus segala dosa-dosa kami. Amin. Dan inilah berita anugerah bagi kita semua, bahwa sesungguhnya Engkau Allah berkenan akan kebenaran di dalam batin, dan dengan diam-diam Engkau memberitahukan hikmat-Mu kepada kami.
Bersihkanlah kami daripada dosa kami dengan hisop, maka kami akan menjadi tahir. Basuhlah kami, maka kami akan menjadi lebih putih daripada salju. Dan biarlah kami mendengarkan kegirangan dan sukacita, dan biarlah tulang yang kau remukan bersorak-sorak kembali. Amin. Biarlah pujian berikut ini yang akan kita naikkan bersama menjadi komitmen kita dan menjadi doa kita. Bahwa lebih dari segala-galanya, yang menjadi kerinduan kita adalah dekat kepada Tuhan. Lebih dari segalanya. Basuh aku di dalam darah-Mu, Anak Domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Oh, basuh kami ya Tuhan. Basuh aku di dalam darah-Mu, Anak Domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Oh, ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Inilah kerinduan kami Tuhan, lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Inilah doa kami Tuhan, lebih dari segalanya. Ingin Kau Tuhan, emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Ku ingin lebih dekat Tuhan, dan ku ingin lebih dekat,
Bapa setia kepadamu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita rendahkan hati, tundukkan kepala, kita berdoa. Kami mohon bimbingan-Mu, ya Allah Roh Kudus, menerangi hati dan pikiran kami terhadap firman yang sebentar kami akan dengar. Urapilah hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Demikian juga setiap kami yang mendengar. Biarlah kami boleh sama-sama diajar dan kami boleh mengerti segala perkataan-perkataan yang hendak Tuhan sampaikan kepada kami melalui hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita membuka Alkitab kita. Yang pada hari ini kita akan renungkan dari Yoel pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat 2. Dilanjutkan dengan Yoel pasal 2 ayat 12 sampai dengan 17. Demikianlah firman Tuhan. Tiuplah sangkakala di Sion dan berteriaklah di gunungku yang kudus. Biarlah gemetar seluruh penduduk negeri, sebab hari Tuhan datang, sebab hari itu sudah dekat. Suatu hari gelap gulita dan kelam kabut, suatu hari berawan dan kelam pekat. Seperti fajar di atas gunung-gunung terbentang, suatu bangsa yang banyak dan kuat. Yang serupa itu tidak pernah ada sejak purbakala dan tidak akan ada lagi sesudah itu. Turun-menurun pada masa yang akan datang. Ayat yang ke-12. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengaduh. Koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu, mungkin Ia mau berbalik dan menyesal, dan ditinggalkannya berkat menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu. Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah, himpunkanlah orang-orang yang tua, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan menangis di antara balai depan dan mesbah dan berkata, sayangilah ya Tuhan umat-Mu dan janganlah biarkan dirimu sendiri menjadi celah sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa, di mana Allah mereka? Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, pada hari ini kita telah memasuki masa Prapaskah atau yang kita kenal juga masa Lenten. Selama 40 hari ke depan, tidak termasuk hari Minggu, saudara-saudara, kita mempersiapkan hati untuk menyambut akan hari kebangkitan Kristus atau hari Paskah. Saudara-saudara, pada masa Lenten ini merupakan satu kesempatan bagi kita untuk kita merefleksikan diri kita. Kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kita menguji dan memeriksa diri kita. Apakah kita telah hidup benar di hadapan Tuhan? Adakah dosa-dosa yang perlu kita bereskan di hadapan Tuhan? Saudara-saudara, pada masa Prapaskah ini juga merupakan satu kesempatan bagi kita untuk kita melatih diri kita, mendisiplinkan diri kita terhadap hal-hal rohani. Pada masa Prapaskah ini, alangkah baiknya jikalau kita lebih banyak lagi berdoa, kita lebih banyak lagi berpuasa, kita lebih intim dengan Tuhan. Dan pada kesempatan
masa prapaskah ini saudara-saudara, merupakan juga satu kesempatan bagi kita untuk kita lebih menghayati dan memaknai akan makna karya keselamatan yang telah Kristus kerjakan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, masa Paskah atau masa Lenten ini diawali dengan Rabu Abu. Seperti yang kita lakukan pada hari ini, saudara-saudara. Beberapa denominasi gereja, termasuk di dalamnya gereja Metodis, mengadakan ibadah Rabu Abu. Saudara-saudara, ibadah Rabu Abu ini kita adakan menjadi satu momen untuk mengingatkan kembali kepada setiap kita bahwa kita ini adalah ciptaan Tuhan. Kita ini diciptakan dalam segala keterbatasan dan kita memiliki kelemahan-kelemahan. Dan bahkan saudara-saudara, kita ini merupakan ciptaan yang telah ternoda oleh karena dosa. Kita cenderung untuk berbuat dosa. Bahkan kita senang untuk hidup di dalam dosa. Oleh sebab itu saudara-saudara, di masa Rabu Abu ini merupakan juga suatu momen di mana kita dengan kesedihan di dalam kepenyesalan yang mendalam, kita datang kepada Tuhan. Kita bertobat sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, di dalam beberapa tradisi gereja, pada ibadah Rabu ini, jemaat yang hadir dalam kebaktian, mereka maju ke depan. Kemudian mereka menerima abu yang dicampur sedikit air dan dibubuhi ke dahi mereka. Dan pendeta atau pemimpin ibadah akan mengatakan kepada mereka, ingat, engkau berasal dari debu dan kembali menjadi debu. Atau pendeta akan berkata, bertobatlah dan percayalah pada Injil. Nah saudara-saudara, terlepas dari Rabu Abu yang merupakan tradisi atau kebiasaan-kebiasaan di dalam kalender gerejawi, kita juga membutuhkan momen-momen untuk kita mengingat kembali akan keberadaan kita. Kita membutuhkan pengingat seperti hari ini untuk kita mengingat kembali apakah kita masih hidup benar di hadapan Tuhan. Apakah ada dosa-dosa yang pada hari ini harus kita bereskan. Dan kita kembali kepada Bapa di dalam kasih sayang Tuhan Yesus. Saudara-saudara, sejak manusia jatuh ke dalam dosa, kecenderungan manusia adalah untuk terus berbuat dosa. Melakukan yang jahat di mata Tuhan. Melawan keinginan-keinginan Allah. Dengan keinginan-keinginan diri sendiri. Dengan hawa nafsu. Dengan pikiran-pikiran yang sia-sia. Dan mendukakan akan hati Tuhan. Saudara-saudara, di dalam sejarah kehidupan manusia, Allah telah berulang-ulang mengutus nabi-nabinya atau orang-orang yang diurapinya untuk mengingatkan kepada umat agar mereka bertobat, agar mereka kembali kepadanya dan hidup sesuai dengan kehendak Allah. Bahkan saudara-saudara, Allah telah menurunkan air bah sebagai satu pengingat bahwa Allah serius terhadap dosa. Allah tidak kompromi terhadap dosa. Allah ingin agar manusia selesai di dalam masalah dosa. Akan tetapi saudara-saudara, dosa mempengaruhi kehidupan manusia. Kecenderungan adalah untuk berbuat dosa dan kembali berbuat dosa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam nas Alkitab yang kita baca ini menyaksikan kepada kita tentang seruan dari seorang nabi yang bernama Yoel, saudara-saudara. Nabi yang mengingatkan umatnya, umat Allah untuk bertobat dan kembali kepada Tuhan. Saudara-saudara, pada masa Nabi Yoel, umat Allah sebagaimana nenek moyang mereka, sebagaimana orang-orang yang hidup pada generasi-generasi sebelumnya,
Mereka juga melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Mereka melakukan hal-hal yang tidak Tuhan kehendaki. Mereka tidak mencari Tuhan. Mereka mencari kekuatan-kekuatan yang lain. Mereka menyembah, mereka menduakan Tuhan, saudara-saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Oleh sebab itulah Yoel menyerukan akan perintah Allah ini, menyuruhkan akan pesan Allah kepada umat Allah agar mereka bertobat. Saudara-saudara, kalau kita melihat di dalam pasal 1 kitab Yoel, di situ Tuhan melalui Yoel mengatakan atau menyampaikan satu pesan akan bahwa akan datang satu malapetaka nasional, malapetaka yang akan dihadapi oleh umat Allah jikalau mereka tidak bertobat. Saudara-saudara, dikatakan bahwa hukuman itu akan datang berupa tulah belalang yang akan menyerang mereka, yang akan menghabiskan semua kebanggaan dan kejayaan mereka. Dan saudara-saudara, kalau kita melihat di dalam ayat 1, pasal 1 ayat yang ke-6, saudara-saudara, bahwa apa yang mereka alami bukan saja bencana kelaparan, bukan saja bencana daripada serangan belalang, akan tetapi mereka akan menerima juga serangan dari bangsa yang kuat, yang tak terbilang banyaknya, saudara-saudara. Saudara, mereka akan dikepung dengan berbagai macam masalah, dikepung dengan berbagai macam persoalan-persoalan yang membuat mereka menderita, yang membuat mereka sulit. Oleh karena apa, saudara-saudara? Oleh karena dosa-dosa mereka. Oleh karena mereka telah meninggalkan Tuhan. Mereka telah kehilangan perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Dan Tuhan izinkan untuk mereka mengalami penghukuman, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena keberadaan mereka ini, Yoel menyerukan pertobatan. Saudara, kalau kita melihat pertobatan ini sesungguhnya undangan daripada Tuhan sendiri. Seruan pertobatan ini merupakan anugerah daripada Tuhan sendiri kepada umatnya. Saudara-saudara, Tuhan mengatakan demikian. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengaduh. Koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu. Saudara-saudara, di dalam tradisi orang-orang Yahudi, ketika seorang menyesali dosanya, ketika seorang akan bertobat, dia akan mengoyakkan pakaiannya. Tetapi Tuhan mengatakan, jangan engkau mengoyakkan hanya pakaianmu saja, sebagai tanda lahiriah yang kelihatan bahwa engkau bertobat. Tetapi koyakanlah hatimu, bertobatlah dari hatimu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan mengingatkan kita pada malam hari ini. Apakah kita sebagaimana umat Allah pada masa Yoel yang telah berbuat dosa di hadapan Tuhan, yang telah mengikuti jalan hidupnya sendiri, tanpa mengikuti kehendak Tuhan. Yang sudah mencari kekuatan-kekuatan yang lain. Yang sudah dengan sadar menyombongkan diri sendiri. Merasa diri bisa, merasa diri mampu dan kita tidak membutuhkan Tuhan. Saudara, seruan pertobatan yang datang kepada umat Allah pada masa Yoel, datang juga pada kita pada malam hari ini. Pada hari Rabu Abu ini, saudara-saudara, Tuhan berpesan kepada kita, bertobatlah, berbaliklah kepadaku sekarang. Karena, saudara-saudara, kita tidak tahu akan hari esok. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Selagi ada waktu, mari kita bertobat. Kita sungguh-sungguh memeriksa diri kita. Kita menyesali akan dosa-dosa dan pelanggaran yang kita perbuat. Kita datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mengaku dosa-dosa kita. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan.
Kita menyadari siapa kita yang adalah debu dan kita akan kembali menjadi debu. Dan biarlah di dalam kesadaran dan di dalam pemeriksaan diri ini kita memasuki masa Lenten ini untuk kita lebih lagi menghayati akan karya anugerah yang Tuhan kerjakan kepada kita. Sesungguhnya saudara-saudara, ketika kita mengandalkan diri kita, kita tidak akan mampu. Manusia di dalam sepanjang jalan tidak akan mampu untuk mengalahkan pengaruh dosa di dalam kehidupannya. Kecuali Roh Kudus Tuhan menyertai kita. Roh Kudus Tuhan ada dalam diri kita. Yaitu kita percaya kepada Yesus. Kita sungguh-sungguh mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Dan kita membiarkan diri kita untuk hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kita juga melihat pada ayat-ayat setelah nas Alkitab yang kita baca tadi, saudara-saudara. Kita lihat pada ayat 18 sampai dengan ayat 22. Maka Tuhan menyatakan janji kepada umat Allah. Jikalau mereka bertobat, maka hukuman tidak akan lagi mereka alami. Dan bahkan mereka akan menerima berkat-berkat Tuhan. Mereka akan mendapatkan perlindungan daripada Tuhan. Mereka akan mendapatkan pemulihan daripada Tuhan. Dan ini juga yang akan Tuhan kerjakan bagi setiap kita yang mau bertobat di hadapan Tuhan. Dengan sungguh-sungguh bertobat di hadapannya. Maka saudara-saudara, kita akan mengalami pemulihan di hadapan Tuhan. Kita akan mengalami kehidupan rohani yang intim kembali dengan Tuhan. Saudara-saudara, dan kita akan menerima anugerah demi anugerah, berkat demi berkat dalam kehidupan kita. Sekaranglah waktunya saudara-saudara, kita sama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sekaranglah waktunya saudara-saudara, kita menyesali akan dosa-dosa yang kita perbuat. Dan sekaranglah waktunya saudara-saudara, kita sungguh-sungguh bertobat di hadapan Tuhan. Dan marilah kita sambut perayaan Paskah, di mana di dalamnya kita juga akan memperingati akan kematian Kristus. Kita akan lakukan ini dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan. Kita datang ke hadapan Tuhan dengan hati yang benar dan sikap ibadah yang benar. Kiranya Tuhan memberkati kita. Selamat menjalani masa Lenten. Kiranya Tuhan memberkati kita. Dan kiranya pada masa Lenten ini kita semakin intim dan kita semakin diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar. Tolonglah kami ya Allah, agar kami dapat memeriksa diri kami. Jikalau ada hal dosa yang belum kami selesaikan di hadapan Engkau, biarlah saat ini juga Tuhan, kami membereskannya di hadapan-Mu. Kami mengaku, kami menyesal, dan kami menyatakan bahwa kami tidak ingin melakukannya lagi ya Tuhan. Tuhan, kami serahkan hidup kami. Kami serahkan ibadah selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang menolong dan Tuhan yang menuntun kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sudah menjadi sebuah tradisi di gereja, jikalau pada saat setiap Rabu Abu, para hamba Tuhan akan menorehkan di dalam ibadah Rabu Abu, yaitu abu, di kening daripada setiap jemaat-jemaatnya. Penorehan abu di dahi ini dilakukan sebagai sebuah pertanda bahwa kita ini adalah milik Kristus. Ini bukan sekedar ritual semata, tetapi sebuah lambang peringatan akan keberadaan setiap kita, bahwa kita ini adalah milik Kristus. Kita tidak menorehkan abu di dahi pada ibadah malam ini, tapi kita akan bersama-sama menaikkan sebuah pujian secara bertanggap-tanggapan. Kita akan bersama-sama menyanyikan bagian respons, kita akan bersama-sama belajar, dan kemudian saya akan memimpin pujian ini bersama. Lagu ini adalah Abu ke Abu.
ikut jalanmu, bangkit dari abu, terima hangat kasih-Mu. Inilah bagian dari respon kita jika menaikkan ini, dan saya akan menaikkan bagian yang lainnya. Kita akan menyanyikan secara bertanggap-tanggapan. Dari abu ke abu. Mari bersama-sama. Abu ke abu, debu ke debu. Abu ini tanda bagi umat-Mu. Kami pun bersiap ikut jalan-Mu, bangkit dari abu, terima hangat kasih-Mu. Sangkakala berbunyi tanda dari Dia, hari Tuhan kan datang, harinya telah dekat. Abu ke abu, debu ke debu. Abu ini tanda bagi umat-Mu. Kami pun bersiap ikut jalan-Mu, bangkit dari abu, terima hangat kasih-Mu. Goyahkanlah hatimu, jangan bajumu, berbalik pada Tuhan yang Maha Penyayang. Abu ke abu, debu ke debu. Abu ini tanda bagi umat-Mu. Kami pun bersiap ikut jalan-Mu, bangkit dari abu, terima hangat kasih-Mu. Dari sorga tangan-Nya menolong kita, mengangkat kita semua dari debu abu. Abu ke abu, debu ke debu. Abu ini tanda bagi umat-Mu. Kami pun bersiap ikut jalan-Mu, bangkit dari abu, terima hangat kasih-Mu. Berpuasa yang benar tidak serakah, namun mau berbagi kepada yang papa. Abu ke abu, debu ke debu. Abu ini tanda bagi umat-Mu. Kami pun bersiap ikut jalan-Mu, bangkit dari abu, terima hangat kasih-Mu. Hidup bagai rumput yang lisut dan layu, namun buat yang percaya, sorga telah terbuka. Abu
kami pun bersiap ikut jalan-Mu, bangkit dari abu, terima hangat kasih-Mu. Kami pun bersiap ikut jalan-Mu, bangkit dari abu, terima hangat kasih-Mu. Mari jemaat-jemaat yang terkasih, secara bertanggapan kita akan membacakan sebagian daripada Mazmur 51 ini. Sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosa kami. Hapuskanlah segala kesalahan-kesalahan kami. Jadikanlah hati kami tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batin kami dengan roh yang teguh. Janganlah membuang kami dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripada kami. Bangkitkanlah kembali pada kami kegirangan karena selamat yang daripada-Mu, dan lengkapilah kami dengan roh yang rela. Bersama-sama, maka kami akan mengajarkan jalan-Mu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepada. Lepaskanlah kami daripada hutang darah, ya Allah, Allah keselamatan kami. Maka lidah kami akan bersorak-sorai memberitakan keadilan-Mu. Ya Tuhan, bukalah bibir kami, supaya mulut kami memberitakan puji-pujian kepada Engkau. Mari jemaat sekalian kita berdoa kiranya di masa Lenten ini, di masa Prapaskah ini kita dapat terus mengintrospeksi diri kita masing-masing, khususnya dalam menjalani kegiatan sehari-hari kita masing-masing. Apakah kita senantiasa memuliakan Tuhan, ataukah seringkali kita mendukakan hati Tuhan? Mari memasuki masa Lenten ini kita bersama-sama terus mengingat tujuan hidup kita, yaitu senantiasa memuliakan Tuhan. Mari, jemaat sekalian kita buka suara kita berdoa. Tuhan, kami menghadap Engkau dan kami mengingat-ingat kehidupan kami sehari-hari, seringkali kami jatuh ke dalam dosa. Seringkali kami melupakan tujuan hidup kami, yaitu memuliakan nama-Mu. Oh Tuhan, kami rindu di masa Prapaskah ini. Kami menilik hati kami masing-masing. Kami mengingat kembali bagaimana seharusnya kami hidup, bagaimana seharusnya kami bercakap-cakap, bagaimana seharusnya kami membawa berkat bagi banyak orang, dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam segala aspek kehidupan kami, baik di dalam pekerjaan kami, baik di dalam pergaulan kami, baik di dalam kehidupan dan pelayanan kami, biarlah kami tidak menonjolkan diri kami, tetapi kami senantiasa meninggikan Tuhan dan memuliakan Tuhan melalui berbagai aspek kehidupan kami. Inilah doa kami rindu di masa Prapaskah ini. Kami dibangkitkan, kami diingatkan, kami diteguhkan dan dikuatkan kembali. Dan sucikan hati kami. Teruslah perbaharui hati kami dengan roh-Mu yang kudus, sehingga kami mampu senantiasa memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan kami. Inilah doa kami berdoa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Sebab Engkau Tuhan tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya kami persembahkan korban bakaran, Engkau tidak menyukainya. Mari jemaat-jemaat sekalian kita akan bersehati berdoa untuk persiapan berbagai pelayanan di akhir pekan ini. Di hari Jumat ada kelas PA, kemudian hari Sabtu kelas katekisasi, kemudian ibadah umum 1 dan 2, ibadah PRMI dan MYC, ibadah sekolah minggu, dan juga kelas PA Mandarin. Kiranya Tuhan menolong setiap pelayan dan para hamba Tuhan yang melayani. Mari kita buka suara bersama kita berdoa. Tuhan, saat ini kami berdoa khususnya untuk berbagai pelayanan di akhir pekan ini. Kami berdoa untuk kelas PA yang akan diadakan hari Jumat nanti. Kiranya kelas PA ini dapat memenuhi kebutuhan kerohanian kami.
menyegarkan hidup kami dan menyegarkan hati kami dan menyegarkan kerinduan kami akan firman-Mu. Kami berdoa juga untuk kelas katekisasi di hari Sabtu nanti, biarlah Tuhan melalui kelas katekisasi ini anak-anak-Mu dapat dipersiapkan dengan sungguh-sungguh sebelum mereka menerima sakramen baptisan kudus. Kami berdoa untuk persiapan ibadah hari Minggu, baik itu ibadah umum yang pertama dan kedua, ibadah PRMI dan MYC serta sekolah minggu. Kami berdoa untuk semua pelayan-pelayan Tuhan, kami berdoa untuk semua hamba Tuhan, kami berdoa untuk semua guru-guru sekolah minggu, kami juga berdoa untuk semua pelayan-pelayan yang mengoperasikan berbagai peralatan-peralatan. Kiranya Tuhan memakai setiap kami menjadi alat-alat-Mu untuk membawakan sebuah ibadah yang menghadirkan Tuhan di tengah-tengah jemaat-jemaat yang beribadah dari rumah masing-masing. Kami berdoa untuk bagi para hamba-hamba Tuhan yang melayani. Kiranya Tuhan urapi, kiranya Tuhan pakai untuk mengingatkan, menguatkan kami dengan firman-Mu yang kudus. Kami mengingat untuk kelas PA Mandarin hari Minggu. Biarlah Tuhan kelas PA Mandarin dapat menyegarkan hati para pelayan-pelayan Tuhan atau hati para peserta yang mengikuti kelas PA Mandarin ini. Kami serahkan semua pelayanan-pelayanan di akhir minggu ini ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan berkenan, Tuhan hadir, ditinggikan dan dipermuliakan. Inilah doa kami berdoa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Sebab kita semua adalah milik Tuhan. Dan Tuhan begitu mengasihi kita. Biarlah kita senantiasa memiliki kerinduan untuk dekat kepada Tuhan. Dekat ke salib Tuhan. Biarlah pujian penutup ini menjadi komitmen kita bersama. Aku milik-Mu Tuhan. Aku milik-Mu, Kau pun milik-Ku, dan Kau mengasihiku. Tuhan tambahkan imanku ini, ku mau dekat padamu. Ku mau dekat salib-Mu, ku mau dekat padamu. Ku mau dekat salib-Mu, ke tempat darah kudus. Kasih-Mu besar yang tak terhingga, berkat-Mu pun limpahlah. Ku bergiranglah, Roh-Mu sertaku, sampai jumpa-Mu kelak. Ku mau dekat salib-Mu, ku mau dekat padamu. Ku mau dekat salib-Mu, ke tempat darah kudus. Inilah doa kami Tuhan. Ku mau dekat salib-Mu, ku mau dekat padamu. Ku mau dekat salib-Mu, ke tempat darah kudus. Ini komitmen kami Tuhan. Ku mau dekat salib-Mu, ku mau dekat padamu. Ku mau dekat salib-Mu, ke tempat darah
Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita bangkit berdiri. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Lakukanlah kebaikan kepada Sion menurut keliharan hatimu. Bangunkanlah tembok-tembok Yerusalem. Maka engkau akan berkenan kepada korban yang benar, korban bakaran dan korban yang terbakar seluruhnya. Maka orang akan mengorbankan lembu jantan di atas mezbahmu. Arahkanlah hatimu dan terimalah berkat-Nya. Tuhan melindungi engkau dan memberkati engkau. Tuhan menyinari wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sepanjang malam hari ini, esok dan sampai selama-lamanya. Amin.